Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala nabi wa ba'du. Puji syukur Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para seluruh peserta daring yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seluruh dari siswa kelas 9 SMP Negeri 20 Kota Tangerang Selatan. Namun sebelumnya salam hormat kepada Bapak Dr. Andes AA Suprayogi MPD yang kami hormati dan kami banggakan. Begitu juga salam hormat kepada Bapak Ahmad Kartolo SE MSI yang kami banggakan. Seluruh peserta training motivasi sukses belajar, kepada seluruh peserta dari kelas 9 SMP Negeri 20 Kota Tangerang Selatan yang berbahagia. Alhamdulillah saat ini kita bisa bersama-sama mengikuti kegiatan training motivasi ini. Namun sebelumnya ada beberapa kiat-kiat sukses bagaimana kita meraih sebuah kesuksesan dengan cara belajar. Yang pertama itu adalah mindset atau cara berpikir, di mana seseorang harus memiliki cara berpikir yang baik. Bagaimana kita melapangkan dada untuk menerima pengetahuan dari pengajar atau dari orang lain. Nah, contohnya seperti gelas yang diisi oleh air atau spons yang menyerap air. Dengan begitu, insya Allah kita akan mudah mendapatkan pengetahuan. Karena apa? Mindset kita menerima pengetahuan dengan baik. 2. Waktu. Nah, adik-adik sekalian, perlu bagi kita seorang pembelajar, apalagi kita sedang mempersiapkan diri untuk melanjutkan ke sekolah yang jenjang lebih atas, perlu bagi kita untuk meluangkan waktu belajar. Nah, waktu belajar itu yang pertama dan paling utama adalah kita tidak boleh bolos masuk sekolah. Nah, karena kondisi ini sedang pandemi, di mana kita harus belajar melalui jaringan, maka daripada itu kita tidak boleh bolos mengikuti kegiatan-kegiatan daring yang diadakan oleh sekolah. Yang kedua, kita memberikan tambahan waktu belajar. Nah, tambahan waktu di sini menyesuaikan dengan kondisi kita. Bisa di pagi hari, bisa pula di sore hari, ataupun di malam hari, sesuai waktu yang kosong yang kita miliki. Maka daripada itu, kemungkinan ilmu yang kita serap juga lebih banyak karena waktu juga sudah kita luangkan untuk belajar. Dan yang ketiga adalah cara belajar. Nah, adik-adik sekalian, penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana cara belajar dengan baik agar kita dapat menyerap pengetahuan dengan baik pula. Ada 3 kriteria bagi seorang pembelajar bagaimana dia bisa menyerap ilmu pengetahuannya. Yang pertama adalah visual, yang kedua auditory, dan yang ketiga adalah kinestetik. Visual adalah seseorang yang bagaimana dia bisa mendapatkan ilmu pengetahuan dengan gambaran, dengan sebuah gambar, atau dia memetakan sebuah materi agar dia bisa meresap pengetahuan dengan baik. Auditory, dia bagaimana caranya menyerap pengetahuan dengan pendengaran, atau dia belajar dengan rekan-rekan saling tanya jawab dalam keadaan yang ramai ataupun yang hening sesuai dengan kondisinya. Ada juga yang ketiga, kinestetik, di mana seseorang yang pembelajar seperti ini memerlukan keadaan yang tenang, rasa yang nyaman, waktu yang luang, sehingga dia dapat menyerap pengetahuan sesuai apa yang dia inginkan dan dia rasakan. Maka perlu bagi kita semua untuk mengetahui kira-kira diri kita masuk kepada tipe golongan mana, visualkah, auditorikah, atau kinestetika. Maka jawabannya
Semoga dengan tips sukses tersebut kita bisa menyerap pengetahuan agar kita semua bisa sukses dalam belajar dalam jenjang manapun, entah di dasar, menengah, atas, atau di perguruan tinggi. Mindset, waktu, dan bagaimana cara belajar. Nah, seluruh peserta dari SMP Negeri 20 Kota Tangerang Selatan saat ini tidak lama lagi kita harus melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, dari mulai SMP menuju jenjang yang lebih tinggi lagi. Maka terbayang dalam pikiran kita, terbayang dalam pemikiran kita, kemana saya harus melanjutkan sekolah, kemana saya harus melanjutkan sekolah kita. Ada 3 golongan sekolah setelah seorang siswa lulus dari kelas 9 melanjutkan sekolahnya. Yang pertama, MA, Madrasah Aliyah. Yang kedua adalah SMA, Sekolah Menengah Atas. Dan yang terakhir adalah SMK, Sekolah Menengah Kejuruan. Nah, adik-adik sekalian, antara Madrasah Aliyah dan SMA cenderung sama. Namun perbedaannya hanya ada tambahan materi keagamaan saja. Namun berbeda dengan SMK. Jadi Madrasah Aliyah dan SMA cenderung sama, dan berbeda dengan SMK, Sekolah Menengah Kejuruan. Kita harus mengetahui perbedaan antara SMA dan MA dengan SMK. Bagaimana perbedaannya? Kalau ditinjau dari jurusan, jelas berbeda. SMA, MA memiliki jurusan IPS, IPA, dan bahasa saja sedikit. Namun di SMK memiliki lebih dari 100 jurusan yang ada di Indonesia ini. Ditinjau dari apa lagi? Kita ditinjau dari materi. Materi SMA dan MA lebih kepada teori. Teori mulu, dari mulai SD, SMP, teori mulu. Namun berbeda dengan SMK. SMK lebih fokus kepada praktek, di mana memang harusnya kita semakin dewasa, semakin besar, lebih memperkaya kepada praktek-praktek pengetahuan kita, bukan fokus kepada teorinya. Nah, perbedaan lagi dari materi cenderung umum. SMA dan MA cenderung umum materinya, karena harus melanjutkan ke jenjang lebih tinggi lagi, yaitu perguruan tinggi. Namun SMK cenderung khusus, sesuai yang kita minati, sesuai yang kita ikuti jurusannya. Terus, apakah pertanyaannya? Apakah SMK bisa kuliah? Jelas, lulusan SMK masih bisa kuliah. Tidak harus lulusan SMA dan Aliyah, tidak harus. Tetapi SMA, SMK maupun Aliyah semuanya bisa masuk perguruan tinggi, swasta maupun negeri. Adik-adik SMP Negeri 20 Kota Tangerang Selatan, jadi pertanyaan untuk Anda saat ini, mana yang ingin Anda pilih? SMA atau SMK? Jika pertanyaan itu disampaikan kepada saya, maka jelas jawabannya adalah SMK. Namun timbul pertanyaan lagi kepada kita, bagaimana cara memilih SMK yang baik, yang tepat untuk kita semua? Maka daripada itu, perlu kita mengetahui bagaimana ciri-ciri sekolah menengah kejuruan yang baik, yang pantas untuk kita, yang pantas untuk adik-adik dari sekolah SMP Negeri 20 Kota Tangerang Selatan ini. Yang pertama, fasilitas. Fasilitas yang memadai, fasilitas yang baik tentunya akan membuat semangat belajar yang baik pula. Di mana contohnya ada ruangan ber-AC,
kelas, belajar dengan guru yang baik. Yang kedua, fasilitas free wifi. Tentu ini hal yang sangat mendasar untuk kita semua, sehingga kita bisa belajar dengan baik, bisa mencari informasi dengan baik dengan fasilitas free wifi yang ada di sekolah tersebut, laboratorium dan atau fasilitas-fasilitas yang lainnya. Yang kedua, tenaga pengajar. Perlu pula tenaga pengajar yang profesional dan handal sehingga kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan kejuruan yang kita ambil. Terakhir, ini juga hal yang sangat paling penting adalah jurusan. Nah, jurusan inilah yang harus kita ketahui bersama bahwa saat ini dunia sudah berubah. Semua kegiatan sudah mulai didigitalisasikan. Sehingga apa? Perlu bagi kita mengetahui, mempelajari tentang dunia digital tersebut. Nah, ada yang sangat populer dalam jurusan-jurusan ke SMK. Yang pertama adalah TI, Teknik Informatika. Yang di sana di dalamnya contohnya ada TKJ, Teknik Komputer Jaringan. TKJ ini membahas bagaimana merakit komputer dan internet secara umum. Gadget yang Anda gunakan, wifi yang Anda rasakan, itu ada dalam teknik komputer jaringan. Rekayasa perangkat lunak termasuk salah satu jurusan yang ada dalam SMK. Apa yang dipelajari? Ya, dalam Play Store, dalam App Store, dalam gadget yang adik-adik pegang saat ini, di App Store dan di Play Store ada aplikasi di dalamnya. Aplikasi tersebut siapa yang membuat kalau bukan adik-adik dalam rekayasa perangkat lunak? Dengan jurusan tersebut kita bisa membuat aplikasi sesuai dengan apa yang kita inginkan. ML, multimedia, adalah dari bagian dari teknik informatika pula. Kita bisa editing video, kita bisa membuat film, kita bisa foto dengan yang baik, dengan yang maksimal sehingga dapat dinikmati oleh orang lain. Nah, inilah bagian-bagian dari teknik informatika. Ada bagian lain pula yang bisa kita rasakan, yang bisa kita nikmati dalam jurusan SMK, bahkan sangat membantu dalam kehidupan kita mendatang, yaitu bisnis manajemen. Dalam bisnis manajemen ada beberapa jurusan yang bisa kita pilih. Contohnya ada akuntansi keuangan lembaga, di mana dulu kita ketahui dengan nama akuntansi. Nah, di sini kita bisa mempelajari materi tersebut, dan materi akuntansi keuangan lembaga sangat dibutuhkan oleh perkantoran-perkantoran yang ada di Indonesia ini tentunya. Begitu juga ada otomatisasi tata kelola perkantoran atau kita kenal dengan administrasi perkantoran. Ada juga bisnis daring dan pemasaran. Wow, bisnis daring dan pemasaran. Saat ini, kondisi pandemi ini, semua orang yang berjualan, bahkan tidak hanya di Indonesia, di seluruh muka bumi ini, menjualan lewat media online. Semuanya tanpa terkecuali. Nah, di sini, di SMK, bisa mempelajari materi dengan jurusan bisnis daring dan pemasaran. Dan juga perbankan syariah, salah satu materi menjadi materi yang baik juga untuk kita. Itulah salah satu jurusan yang memang populer untuk kita semua. Dari fasilitas, tenaga pengajar, dan jurusan yang populer yang tadi telah saya sampaikan, itu adanya di mana sih? Adanya di mana? Saya rekomendasikan kepada adik-adik seluruh siswa SMP Negeri 20 Kota Tangerang Selatan, bahkan seluruh siswa yang ada di
Provinsi Banten dan Ciputat atau sekitarnya, yaitu untuk memilih SMK Muhammadiyah 3 Kota Tangerang Selatan, yang dimana dipimpin oleh Bapak Rahmat Kartolo SEMSI, yang memang memiliki kapabilitas untuk memimpin SMK menjadi SMK yang baik, memiliki kekuatan yang besar, memiliki kemampuan yang lebih tinggi daripada SMK-SMK yang lainnya. Jangan ragu, jangan bimbang. Walaupun ini SMK swasta, namun derajatnya bisa lebih tinggi daripada SMK negeri. Ikutlah bersama kami. Ikutlah bersama SMK Muhammadiyah 3 Kota Tangerang Selatan. Tadi saya sampaikan, SMK ini memiliki fasilitas yang memadai, AC, WiFi, dan yang lainnya. Jurusan-jurusan populer pun ada di SMK ini. Maka daripada itu, marilah kita bergabung bersama-sama untuk masuk ke SMK Muhammadiyah 3 Kota Tangerang Selatan. Dan terakhir, SMK ini menjadi rujukan SMK digital yang ada di Kota Tangerang Selatan ini. Terima kasih atas segala perhatian. Semoga seluruh siswa SMP kelas 9 yang ada di Kota Tangerang Selatan dan sekitarnya ini bisa masuk kepada SMK Muhammadiyah 3 Kota Tangerang Selatan. SMK bisa, Muh 3 hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.